semuanya, balik lagi di Samber Podcast Saling Pagi sama. Emang udah lama soalnya kita nggak podcast ya. Iya. Jadi chemistry-nya lumayan kurang. Tapi berhubung ini mungkin udah mulai lagi, kayak biasanya kan kita bikin konten itu sesuatu hal yang berkaitan dengan gimana sih cara ngembangin keterampilan anak. Tapi kita mau coba dari sisi yang unik, sisi yang agak sedikit berbeda adalah bagaimana caranya membuat anak itu jadi berhenti berkembang. Oke. Kasarnya bagaimana cara membuat anak pintar jadi bodoh. Oke. Menarik. Iya. Oke guys, ini nasi dulu guys. Panas guys. Aku mulai dari cerita ya. Jadi ceritanya adalah di sebuah sekolah, seorang guru sedang mengajar jam pelajaran terakhir, di mana guru tersebut mengajarkan materi sampai akhirnya di akhir sesi materi, guru memberi pertanyaan kepada anak. Ada yang mau bertanya? Ya, nggak ada pertanyaan. Kira-kira mudah-mudahan kalian mengerti semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau kita dengar cerita ini kesannya kayak sesuatu yang biasa aja kayak gitu. Tapi menurutku ada satu hal yang membuat itu menjadi jelas bahwa itu menghambat perkembangan anak. Kenapa? Karena ketika guru bertanya, ada yang mau bertanya, seringkali pengalamannya adalah langsung, ya udah ngerti ya kalian, yang langsung ditutup. Jadi nggak ada ruang untuk bertanya lagi buat murid-murid kayak gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa dengan bertanya, justru pengetahuan itu anak menjadikan lebih luas. Karena dengan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Teorinya kenapa bisa kayak gitu? Yang aku rasain kayaknya berbeda kayak gitu. Tapi ketika dengan membuat sebuah pertanyaan itu, jadi materi yang tadinya sudah dibahas misalnya 100%, dengan sebuah ada pertanyaan, otomatis akan jadi lebih bertambah lagi materi-materi yang muncul dari pertanyaan anak kayak gitu. Jadi menurut aku ketika, dan memang pengalaman pribadi, ketika ada beberapa guru yang memberi pertanyaan, ada yang mau bertanya tapi langsung ditutup. Padahal mungkin aja muridnya butuh waktu untuk bisa menyusun kata kayak gitu, menyusun kalimat, aku mau bertanya ini kayak gitu. Tapi seringkali langsung di-cut dan akhirnya ya udah materi yang diterima hanya sebatas guru menerangkan materi aja kayak gitu. Padahal social learning itu sangat penting ya Om ya. Jadi social learning jadi mengembangkan seorang anak lebih jauh lagi dibanding kayak dia hanya mendengarkan aja tapi tanpa ada timbal balik sosial gitu. Iya betul. Itu kalau aku tuh sharing dari aku. Kalau menurut kalian siapa nih mau sharing kayaknya keseharian yang sebenarnya kayaknya mungkin kelihatan biasa aja tapi sebenarnya itu sebenarnya menghambat perkembangan anak. Oke, kalau aku sendiri sih pengalaman ini ya, mungkin pengalaman pribadi gitu. Mungkin nggak dari keluarga juga, dari banyak orang ya. Mungkin yang sering kali kulihat gitu ya. Kadang yang paling sering menghambat perkembangan anak itu adalah ketika aku misalkan punya ponakan, punya temen gitu ya. Terus dia punya masalah gitu, tapi misalkan dia cerita ke orang tuanya tuh, tapi kayak dapat responnya tuh yang konotasinya negatif, kayak kok begini, kok begitu. Jadi akhirnya istilahnya tadi sih sama kayak akhirnya karena setiap ada hal yang ingin disampaikan atau hal yang dialami itu ditutup gitu, di-cut. Jadi anak tersebut tuh jadi bener-bener nggak punya ruang kan buat ngekspresiin apa yang dialamin. Jadi akhirnya lebih banyak kayak ya itu ngelakuin hal-hal yang mungkin di luar batasannya ya, kayak misalkan ya melukai dirinya dia, atau kayak misalkan something justru berbalik, justru malah melakukan hal tersebut ke anak lain, yang dimana tujuannya itu sebenarnya untuk mencari perhatian orang tuanya gitu. Karena memang ya aku tuh sebenarnya cuma butuh penerimaan cerita, butuh penerimaan solusi yang terbaiknya apa gitu. Tapi kan karena mungkin nggak pernah dapetin pengalaman yang baik itu, justru jadi ya menghambat anak itu justru memunculkan perilaku yang berkebalikan dari apa yang dia terima gitu sih. Kalau menurutku. Kalau dari ini, Afi? Ya, menurutku sih, ya menurutku hal yang membuat menghambat perkembangan anak adalah ketika anak itu curiosity-nya tinggi, penasarannya tinggi, otomatis dia jadi banyak ngomong, tapi kita cut dia. Maksudnya dalam artian kita suruh dia diem gitu. Atau salah satu contohnya kayak misalnya lagi di dapur gitu sama mamanya, terus mamanya mungkin lagi masak atau apa, terus dia mungkin banyak bertanya, dan memang kondisinya mamanya juga lagi sibuk, tapi di saat itu bukannya mamanya memfasilitasi, tapi malah kayak udah sana, udah mama lagi repot nih, mama lagi sibuk nih. Nah itu hal-hal yang membuat
anak menjadi critical thinkingnya jadi nggak main gitu, dan rasa penasaran itu juga jadi nggak main juga karena takut untuk dijudge gitu, banyakan nanya kayak gitu. Jadi ya ketika aku punya anak yang memang dia banyak sekali ngomong, banyak sekali bertanya gitu ketika di ruangan kayak gitu. Jadi aku cenderung untuk membiarkan dia bertanya, dia untuk mengungkapkan pendapat gitu, aku biarin aja. Cuman dari situ aku bisa ngarahin omongan-omongan itu menjadi yang benar lah gitu. Jadi misalkan dia kadang kan dia muncul ya omongan-omongan random kayak misalkan aku mau bikin nuklir kayak gitu. Terus dari situ aku coba fasilitasiin permainan itu kayak gitu, dan ya akhirnya aku tanya-tanya, dan ketika dia nge-skip omongan, aku coba balikin lagi, ini kan belum selesai, kan tadi kita lagi ngomongin ini kayak gitu. Jadi ketika anak cerewet, justru itu peluang buat kita juga buat kayak ngembangin komunikasinya dia. Terlebih si anak emang punya masalah komunikasi nih gitu, terlebih si anak ini punya masalah, jadi dia kayak suka ketuker-tuker gitu SPOK-nya gitu, atau kayak artikulasinya suka nggak jelas gitu kan. Dengan kita kayak apa sih agu-jigu, apaan agu-jigu gitu nanti ketika kita kayak gitu, kita bingung, kita nanya, nanti dia akan benerin, dan dari situ dia akan belajar kayak kalau aku ngomong kurang usaha sedikit di bibir aku, nanti orang tuh jadi nggak paham, jadi aku harus ada usaha sedikit nih untuk ngomong kayak gitu. Nah jadinya seperti itu. Kalau misalkan kita cut di situ, kita suruh dia diem gitu di momen dia yang lagi banyak ngomong, itu sangat sayang banget gitu. Justru itu istilahnya membuat anak tuh jadi stop gitu. Jadi itu dia curiosity-nya jadinya, penasarannya jadi hilang gitu. Sedangkan hal itu lebih bagus untuk perkembangan dia gitu. Kayak satu hal tadi, kayak misalkan dia kayak suka nuklir gitu dari sebuah game gitu. Nah kalau misalnya kita salurin, kita kembangin, siapa tahu nanti dia pada saat besarnya dia jadi suka dengan nuklir. Jadi mungkin dia akan kuliah teknik nuklir misalnya, jadi tertarik ke sana. Atau mungkin dia ya kalau nggak nuklir ya teknik fisika lah minimal kayak gitu. Jadi karena kan sebenarnya kan untuk pembelajaran tuh pada intinya kita ningkatin minatnya si anak kan gitu. Semua hal itu dalam pelajaran kalau kita nggak ada minatnya, kita akan berat tuh untuk melakukan ngerjain tugas-tugas yang seperti itu. Jadi kayak agak disayangkan kalau misalkan memang kita cut dia ketika dia bicara kayak gitu sih, seperti itu. Iya. Dan kompleks juga ya. Jadi kayak makin luas, ada yang konsep kayak gimana kalau anak punya masalah terus ternyata nggak didengerin, terus gimana kalau anak punya curiosity kayak gitu. Jadi paling kalau dari kalian sendiri masih diskusi aja, sebenarnya menurut kalian sebenarnya kan itu kita bagus ya, tapi kenapa ya orang lain tuh kayak ngerasa bahwa itu tuh nggak bagus gitu, kayak misalkan jangan ngomongin aib lah, itu tabu lah, maksudnya jangan ngomongin yang kayak aneh-aneh kan, maksudnya yang kayak dirimu gitu bilang kayak kenapa menurut dirimu lah, maksudnya kenapa bisa sampai ada pola pikir orang dewasa untuk menyatakan bahwa itu sebaiknya tidak bisa dibicarakan kayak gitu. Sebenarnya kira-kira dalam bayangannya kira-kira kenapa ya, maksudnya hal itu bisa terjadi kayak gitu? Sebenarnya banyak banget sih Om. Tapi yang paling utama sih sebenarnya lebih ke yang nggak mau banyak ikut campur sih kalau yang aku perhatiin ya. Karena bahkan sampai tadi ada ya, mungkin beberapa anakku gitu yang udah gede gitu, berpikirnya tuh kayak gini Om, kayak sengaja nih ngebiarin perilakunya gitu, karena berharap kayaknya makin gede tuh makin ngerti gitu. Padahal kan nggak seperti itu. Sampai aku bilang begini, perilaku itu ibarat kayak adonan gitu, ibarat kayak adonan tepung gitu. Kan kita isi nih, kayak kita ngisi tepung, kita isi air, kita tambahin telur gitu ya, terus kita aduk gitu ya. Makin lama ya namanya kalau dia udah jadi adonan nih, terus udah dimasukin ke oven, udah di oven, udah matang ya, udah harus diapa-apain lagi nih.
Karena udah kebentuk gitu polanya, udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Nah, yang terjadi itu kadang orang tua itu tuh nganggep kayak kenapa sih nggak perlu dibahas, karena memang pertama sih dari faktor latar belakang lingkungan. Biasanya kayak kalau aku pribadi dulu ngalamin ya, misalnya kayak orang tua aku itu karena ya lu kan udah gede, masa lu takut sih sama si ini, coba aja dulu lawan. Jadi kayak ngasih persepsinya tuh kayak ya kalau lu dipukul ya lu coba pukul balik gitu, atau kalau sama jadi lu jahilin balik gitu, atau kayak misalkan lu nggak usah cerita deh kalau lu nggak mau nyoba dulu nyelesain masalah sendiri. Jadi kayak udah bener-bener yang nggak mau ikut campur gitu. Kalau misalkan dipikirnya kayak masalahnya tuh masih yang nggak panjang atau yang mungkin masih bisa diselesaikan sendiri gitu, karena mungkin di pikirannya bahwa ya anak itu harus dibiasain mandiri buat nyelesain masalahnya. Kalau apa-apa misalkan kayak dibantu orang tua ntar jadi cengeng, jadi banyak ngadu. Jadi ya istilahnya tuh apa ya, anak ini tuh gak punya pendirian sendiri gitu. Padahal menurutku pribadi ya, di momen-momentum itu tuh justru kita butuh banget nih peran orang tua gitu untuk ngasih masukan ke kita apa yang terbaik. Kalau misalnya kita jahilin teman, kita dibully segala macam gitu. Nah, karena yang apa yang ku alami ya, ini ku alami sendiri gitu. Ku tuh punya orang tua tuh emang yang lumayan ya strict banget gitu ya, lumayan galak maksudnya bahasanya gitu. Jadi ya emang hampir nggak pernah dapetin ruang buat cerita, maksudnya yang lumayan panjang sama orang tua waktu kecil ya terutama. Padahal aku sering ngomong kayak aku tuh takut, aku tuh sering dibully, sering diginiin gitu, karena ya banyak lah masalahnya gitu. Saking karena mungkin gak pernah diterima, aku numpuk dendam sendiri, jadinya kayak gue dijahilin, gue diginiin, lama-lama aku emosi sendiri. Pas temannya udah mulai, kurasa udah muncak banget nih, lu terlalu banyak nih ngisenginnya. Ngelakuin satu lagi, ku balas. Baru tuh pas udah kejadiannya sampai babak belur lah bahasanya si anak yang ngebuliku ini, baru orang tua ngeliat, kok sampai kayak gitu ya, kenapa? Ya kenapa? Karena kan dulu waktu aku masih butuh cerita, butuh saran, nggak dikasih tahu. Jadi akhirnya aku buka emosi sendiri. Kan aku bilang kayak gitu, karena memang pola pemikiran orang tua dahulu tuh mikirnya kayak anak tuh jangan dimanjain, jangan apa-apa diturutin kan, jangan apa-apa harus dibantu orang tua, kayak nggak baik, karena memang harus belajar juga gitu. Terus kayak hal-hal juga nih, kayak ini yang sering gue alamin sih, maksudnya di lingkungan waktu dulu ke sekolah ya terutama, jangankan buat orang tua, guru-guru gitu, kalau udah ngomongin hal yang berkaitan sama seksual itu tuh masih tabu banget. Kayak misalkan ada anak nih di sekolah kayak ngalami menstruasi gitu, misalkan nih di SD gitu ya, kelas 2 itu masih kayak yang nggak dikasih tahu gitu, disampaikan kenapa menstruasi terjadi. Jadi kayak mikirnya kayak kenapa tuh kayak gitu. Jadi akhirnya hal-hal yang berkaitan itu tuh dikaitkan dengan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi akhirnya setiap anak-anak yang mungkin udah dimasuki usia menstruasi itu tuh jadi malu gitu buat ngomong. Akhirnya kayak sholat bahkan sampai ya, gue pernah ngeliat salah satu postingan TikTok gitu ngomong kayak dia saking malunya gitu karena lingkungannya tuh ngejudge kalau ada orang yang menstruasi berkaitan dengan mungkin maaf ya kayak kehamilan atau something yang lain tuh kayak yang negatif. Jadi kayak kalau sholat itu pura-pura sholat padahal dia haid gitu ya. Terus kayak doanya ya baca-baca hal-hal yang nggak berkaitan dengan doa, kan itu udah menyalahi agama gitu bahasanya kan, dan nggak baik gitu. Makanya menurutku yang paling utama itu sebenarnya lebih ke mindset dan pola pikir sih, karena banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tuh perlu banget gitu kita telisik gitu, nggak bisa kayak apa-apa tuh nggak boleh, apa-apa begini. Ya memang sih mungkin kita bisa ngasih koridor mana yang boleh dan nggak boleh, tapi mungkin masa iya sih kalau kita mau cerita, mau nyampein hal keluh kesah kita nggak boleh. Itu kan bentuk apa yang tadi Om Afi bilang ya, bentuk cara kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita, bahwa kita tuh juga butuh orang lain untuk menjadi rekan kita gitu, untuk membantu di situasi kita yang sulit gitu loh. Kadang itu pemikiran yang tadi gue bilang, maaf ya, pemikiran yang kolot, pemikiran yang masa ya yang terbilang masa orang terdahulu itu ya seperti itu gitu. Jadi akhirnya latar belakangi kayak ya aku harus kuat sendiri gitu, aku nggak perlu orang lain untuk cerita. Jadi ngapain harus cerita ke orang gitu, ya udah apapun asalnya selesaiin aja sendiri kayak gitu. Yang endingnya kan kita nggak tahu nantinya, nggak semua orang itu bisa survive, maksudnya mungkin ada yang sampai bunuh diri ya atau kayak apa ya kan. Makanya aku bilang yang namanya perilaku itu tuh kayak bom waktu gitu. Kalau misalkan kita tuh nggak memupuk hal baik dari awal, atau misalkan kita nggak memperbaiki secepat mungkin gitu, karena nggak semua orang itu punya apa ya base mentalnya tuh yang sama gitu sama orang. Pasti ada yang mungkin A, B, C dan D gitu, dan kita harus maklumi bahwa keinginan bercerita itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat besar gitu. Bahkan banyak sekali orang itu mengharapkan anak pengen cerita kan, maksudnya gitu.
Tapi ketika ada anak yang sudah mulai mau bercerita itu jangan pernah ya sampai dibatasi sih menurutku gitu. Karena pikiran-pikiran tadi. Menarik. Kalau aku ngelihat satu sisinya ketidaksiapan mungkin orang dewasa sih ketika misalkan mendengar sesuatu, karena pada dasarnya mungkin kayaknya punya persepsi ya anak harusnya ya ceritanya yang ini aja. Oh kalau misalkan anak laki-laki ya udah ceritanya tentang action, tentang film kartun yang bertarung, nggak perlu yang cerita tentang misalkan sesuatu yang di luar konteks. Oh kenapa sih harus ngomongin tentang apa maksudnya kayak anak laki-laki tapi kok ngomongin soal masak-masak, anak laki-laki kok tapi ngomongin soal apa namanya merawat atau tentang misalkan rapihin rambut kayak gitu. Jadi kayak kalau dari aku ngelihat bahwa ada banyak ketidaksiapan karena ketika misalkan bertemu dengan anak pasti udah punya mindset anak tuh harus seperti ini, sesuai budayanya harus seperti ini kayak gitu. Jadi sedangkan menurutku zaman berubah dan mau nggak mau ya kita memang perlu penyesuaian akan hal itu sih. Kalau dari akunya sih ngelihat ketidaksiapan itu akhirnya membuat orang tua kamu nggak usah ngomongin yang aneh-aneh, kamu udah ngomongin yang ini aja kayak gitu. Dan benar banget sih dampaknya pasti kalau sesuatu yang ditahan dan nggak punya saluran yang bahkan orang tua yang seharusnya bisa jadi orang terdekat tapi ternyata nggak terjadi, ya itulah makanya sebenarnya agak membuat sedih juga sih kalau ternyata akhirnya kalau misalkan apalagi aku sebagai orang tua kalau anak tuh jadi lebih nyaman cerita sama Orang lain, betul. kayak gitunya sih. Paling penting apa ya, kelihatan sepele sih ya, maksudnya sesuatu yang simpelnya kayak mengangkat orang lain untuk atau anak untuk berekspresi kayak gitu. Apalagi sama kayak yang apa tadi anakmu juga yang bilang bahwa aku suka ini. Dan kalau aku ngelihat sendiri sih mungkin karena bagian dari tradisi sekolah kita ya, maksudnya tradisi pendidikan bahwa ketika misalkan mengajarkan itu ya sistemnya menghafal. Oh ini udah ada materi, kamu hafalin, terus diulang-ulang lagi, hafalin soal sejarah, soal tahun berapa Pangeran Diponegoro meninggal dan segala macamnya, tanpa memperdulikan bahwa oh anaknya ternyata punya minat yang lain, oh ternyata punya minat yang di luar dan materi. Dan seringkali yang terjadi adalah ya sekolah langsung ngekat, udah kamu nggak usah tanya-tanya yang lain kayak gitu, kamu fokus dengan materi yang udah disiapin kayak gitu. Dan itu sih memang kalau aku agak rasanya memang di situ juga sih. Ya. Kalau kalau menurutmu sebenarnya apakah mungkin kekhawatiran orang tua atau guru makanya apa membuat mereka harus belajar dengan materi yang sudah disiapkan itu sesuatu yang sebenarnya logis atau enggak? Atau sebenarnya seperti apa? Maksudnya ketika misalkan ternyata punya minat di luar dari materi yang udah diajarkan kayak gitu. Itu kan kesannya kayak yang apa ngomong itu sesuatu yang nggak biasa kan, nuklir segala macamnya. Dan orang tua pasti maksudnya kamu ngomongin apa sih? Ya, berbahaya nih. Berbahaya nih kayak gitu. Ya, ya sebenarnya ya justru kita perlu juga sih untuk ngikutin ya, minatnya si anak supaya karena sebenarnya juga kita bisa mengkait-kaitkan juga dengan pelajaran-pelajaran yang ada, misalnya kayak ya walaupun emang kesannya kayak terlalu jauh gitu misalnya kayak dia nuklir, tapi kan kita bisa kaitkan dengan matematika misalnya. Jadi kita bisa lakukan motivasi bahwa ini matematika ini ada awal mula pembuatan nuklir loh misalnya, atau apa namanya mungkin kayak bahasa Inggris misalnya itu juga diperlukan juga untuk pembuatan nuklir bisa. Jadi kita bisa mengkait-kaitkan hal-hal yang dia suka itu gitu. Dan juga kan ketika kita ngebebasin dia untuk bereksplorasi, bukan berarti dia akan terus-terusan senang sama nuklir doang gitu. Di situ ada pola eksplorasi gitu, ada pola aku bisa belajar hal apapun gitu. Dan ketika kita pupuk gitu, dia akan lebih berminat juga untuk mencoba hal-hal baru lainnya gitu. Dia akan berani untuk kritisisasi gitu, mengkritisi suatu hal gitu.
Makanya kan mungkin kan kebanyakan di orang Indonesia itu kan kalau kebanyakan nanya itu satu hal yang mengganggu lah gitu. Jadi sehingga akhirnya ketika kita ingin memahami secara dalam itu dianggapnya suatu hal yang ya itu tadi sih, mengganggu itu tadi gitu. Padahal mengkritisi suatu hal itu baik untuk pembelajaran gitu. Dan aku melihat itu bagian dari bagaimana tujuan sekolah sih, maksudnya ya tujuannya kan untuk mengedukasi, dan kalau ternyata edukasi anak suka dengan hal yang lain ya emang agak susah sih kalau dari akunya. Tapi kan kalau dari aku pengalaman pribadi sih ya itulah pentingnya orang tua sih, mengcover sesuatu yang nggak bisa di-cover sama sesuatu yang formal seperti guru sekolah kayak gitu. Jadi kayak oh ternyata anaknya suka kayak bidang sains kayak gitu ya, ya udah dikembangin aja. Dan apa ya, soalnya pada ujungnya kalau kita nggak kembangin itu, jadi kita membuat anak tuh motivasi belajarnya itu datang dari sesuatu yang eksternal. Jadi kalau disuruh ya baru belajar kayak gitu. Padahal kalau anaknya ngelakuin, atau bahkan kita pribadi, kita ketika suka melakukan sesuatu, misalkan tentang bermusik, tanpa disuruh pun kita akan melakukan hal itu kayak gitu. Yang sering kali terjadi kan pengembangannya tuh nggak dikasih ruang gitu buat kita sebagai anak. Misalkan oh suka bermain musik ya coba ditekunin aja, udah bisa sampai satu lagu nggak, atau misalkan bermain musiknya dia butuh senar gitarnya kayak gitu, oh kita beli di mana kan, jadi belajar untuk mencari informasi kayak gitu, oh belinya di toko musik ini kayak gitu, ke toko musik itu lewat jalan mana kan, jadi kayak belajar untuk menjelaskan apa namanya arah kepada orang tua misalkan. Jadi kan itu yang aku nambahin yang dirimu bilang sih, jadi kayak dari sesuatu yang anak suka tuh banyak pengembangan hal yang bisa dilakukan, dan memang itu sifatnya sesuatu yang informal gitu, sesuatu yang nggak biasa. Dan peran orang tua sih, atau mungkin peran kita yang lebih sadar akan hal itu yang bisa membantu. Soalnya itu juga yang terjadi ketika aku misalkan ketemu sama keponakan, ketika dia punya ide yang nggak biasa, misalkan kayak apa bikin tenda, terus padahal bikin tenda pasti capek, misalnya orang tuanya mainin tenda repot kayak gitu, tapi sebisa mungkin aku coba fasilitasi di mana dia jadi belajar gimana sih kesimbangin tenda biar bisa tetap berdiri tegak kayak gitu, gimana sih bikin jalan bikin cerita dari tenda ini jadi sesuatu yang lebih panjang kan, jadi belajar untuk menuturkan kata supaya orang lain ngerti kayak gitu. Itu sih yang paling jadi keresahanku juga, itu sih memang soal bagaimana seringkali sesuatu yang formal itu menghambat perkembangan dari minat-minat anak kita kayak gitu. Dan itu menurutku jadi kelemahan sistem pendidikan di Indonesia, sehingga turun-temurun ya orang tua jadi ngikut di sekolah kayaknya nggak ada yang begini-gini kayak gitu. Jadi ya jadi terlewat gitu masa anak untuk mau mencoba eksplorasi. Betul Om. Jadi aku mau nambahin aja sih, karena kita kaitin lagi ke awal ya. Sebenarnya semuanya itu bergantung sama ekspektasi juga sih, kayak kita tuh terlalu bergantung sama budaya kayak yang sukses itu yang pekerjaannya ini gitu. Jadi kita tuh kayak udah terprogram gitu bahwa lu tuh bakal sukses kalau lu tuh kerjanya jadi PNS, kalau kerjanya jadi dokter, kerja jadi istilahnya kita tuh udah kayak nggak punya ruang lain tuh. Kalau gue jadi tadi misalkan jadi anak band, atau gue jadi astronot, atau jadi ya tadi pembuat nuklir tuh apa masa depannya gitu. Karena udah cari yang enak gampang-gampang aja, udah cari yang udah pasti-pasti aja, nggak susah kayak gitu kan. Terkadang itu yang sering kali justru menurutku muncul dari orang tua kan. Maksudnya kalau kita lagi di rumah kayak kamu jadi apa sih kalau udah besar gitu, kayak aku mau jadi pemain sepak bola mah nggak jadi duit. Ntar paling juga bentar lagi kalau udah nggak dimainin nggak jadi atlet, udah paling jadi apa, jadi pelatih mana duitnya kan kayak gitu. Makanya sampai akhir aku kayak masuk OT nih, bahkan aku masuk OT dulu ya kuliah itu, kayak orang tuh ngomong gini, emang bisa kerja jadi OT gitu ya, emang itu jurusan apa gitu kan. Memang mungkin karena ketidakpengetahuan mereka ya, jadi keterbatasan informasi itu. Ya wajar kalau mereka mungkin sampai nanya kayak emang kan bakal jadi apa, tukang pijet dulu begitulah pertanyaannya gitu kan. Terus aku cuma jawab ya udah nanti aja, ini namanya rezeki kan, ya udah jalanin aja, kita kan nggak bisa ngatur. Maksudnya ini kan peluang nih, udah dapet negeri, maksudnya udahlah nggak usah dipikirin macam-macam, jalanin aja. Ya kira setelah mereka tahu bertahap sih ya mindsetnya berubah ya. Maka tadi aku bilang sebenarnya ekspektasi itu muncul karena mereka juga pemahaman atau tidak luasnya informasi mereka terkait hal di luar tuh sebenarnya banyak yang bisa dikembangin gitu. Ya maksudnya kalau kita berpikir orientasinya mungkin ke uang ya atau ke something, itu sebenarnya cuma jadi beban pribadi, karena
ya uang itu tuh bukan kayak hal-hal yang bisa total ngebeli kebahagiaan kita gitu. Maksudnya buat gue pribadi ya. Nah sekarang gue mikir kayak gue bisa tidur enak aja, pulang kerja aja tuh udah kayak bahagia banget gitu. Makanya ya itu sih, ekspektasi itu yang memang nggak bisa kita rubah. Karena ekspektasi itu terbentuk karena banyaknya orang yang merasakan kan, kayak dia enakan begini, enakan begitu. Jadi akhirnya ya udah, kenapa harus nyari yang susah kalau udah ada yang pasti dan gampang gitu. Padahal sedangkan sekarang kalau kita mau kalau kita mau tarik lagi kenyataannya, udah banyak banget yang jadi PNS, udah banyak banget jadi dokter. Saking udah banyak ya, yang pasti udah susah kepake. Guru aja udah susah banget. Karena saking udah banyaknya guru kan maksudnya. Bahkan rata-rata banyak nyambi-nyambi yang ngambil sekolah-sekolah yang private atau kayak something yang ngambil jadi guru honorer kayak gitu. Maksudnya saking slot untuk jadi PNS itu tuh udah kecil banget chance-nya gitu. Malah udah hampir kayak sulit lah menurutku gitu maksudnya. Kadang aku bahkan dengar teman-temanku aja yang sekarang udah lulus kuliah gitu ya, jadi guru, dia udah mikir, bu kapan nih bisa kayak gini. Maksudnya jadi PNS gitu, karena satu udah tesnya susah, mungkin ya buat sebagian orang. Nomor 2 juga peluang masuknya juga kecil karena kuotanya terbatas. Nomor 3, jadi PNS juga belum tentu langsung punya pangkat yang tinggi dan finansialnya cukup, paling cuma stabil aja kan keuangannya gitu. Dan rata-rata bahkan yang sukses itu justru orang-orang yang punya bisnis besar, orang-orang yang jadi ya apa ya istilahnya pelopor something lah maksudnya gitu. Bukan dari hal-hal yang mainstream maksudnya gitu bahasaku. Nah makanya yang harusnya memang ditarik lagi tuh adalah buang ekspektasi itu gitu. Coba buat yang tadi, ya coba buat lebih dukung hal-hal yang kiranya tuh menurut mereka tuh baik. Bisa jadi mungkin dari musik itu mereka nggak jadi pemain band, jadi komposer, pemusik kan lebih besar lagi dong gitu maksudnya. Terkadang ya itu yang kupikirkan adalah aku coba mau buang ekspektasi itu tuh pelan-pelan gitu. Karena ya sampai adik-adikku ini aku bilang, udah biarin mereka mau ngambil apa, mau ngambil kriminologi kek, ngambil psikologi kek, mau ngambil apa, ya itu hak mereka. Ya mereka boleh berekspresi gitu. Selama maksudnya mereka bisa bertanggung jawab sama apa yang mereka ambil. Karena memang sulit sekali untuk membuang pikiran itu, ya karena memang nyatanya yang paling dibanggakan oleh kita, yang pertama nilai, nomor 2 pekerjaan yang orang mungkin tahu itu sukses. Terus nomor 3 adalah ya uang yang udah pasti bisa dilihat kayak gitu. Tapi kalau menurut Lutfi gimana? Misalnya ada anak yang mungkin dia udah fase-fase yang mendekati kerja lah gitu, fase-fase umur-umur yang udah mencari duit gitu, dan dia menyukai hal yang istilahnya kemungkinan untuk mencari duitnya itu susah banget di situ. Mungkin itu tadi yang kayak Lutfi bilang, yang ya mungkin yang karena saingannya itu sudah sangat banyak banget, jadinya untuk peluang mencari duitnya itu udah nggak ada gitu. Nah kalau menurut Lutfi gimana? Apakah tetap apakah tetap memfasilitasi anak pada jurusan atau hal-hal yang dia sukai itu? Oke. Kalau jawabanku sih sebenarnya satu difasilitasi, tapi nomor 2 tetap ngajak anak itu untuk kayak kolaborasi. Kira-kira kalau udah tahu kayak gini masalahnya, kamu mau ngapain lagi gitu maksudnya. Kan kemungkinan chance-nya kecil nih. Kita harus juga dong maksudnya punya pikiran realistis, kayak nggak bisa nih kalau kita paksain juga. Kalau misalkan ada chance pun ya udahlah, itu syukur, untung-untungan kan. Kalau enggak kayak gimana? Kayak adekku sendiri nih sekarang, dia udah mau lulus nih. Gelarnya jadi guru kan, SPD. Terus gue bilang, ntar mau kayak gimana, bilang gitu. Kan sekarang udah susah banget gitu ya, maksudnya guru-guru tuh udah banyak banget nih kak, bilang gitu kayak, ya lu mau ngambil di mana gitu maksudnya. Paling kalau mau yang benar-benar kan jadi, kalau nggak jadi owner sekolah, nomor 2 ya buka something pendidikan yang baru, ya entah buka les atau buka private apa yang misalnya bisa dihasilin uang sendiri tanpa terikat sama instansi kan gitu bahasanya. Terus dia cuma jawab gini doang, ya udah nggak apa-apa, ntar gue coba aja pelan-pelan. Mungkin kalau emang nyatanya nanti gue coba jalanin ternyata yang tadi nggak dapet nih, atau saking udah penuhnya ya udah nggak bisa keterima, ya udah gue coba pelan-pelan, kita startup aja sekalian, kayak misalkan kita bikin ya bimbel kah atau apa gitu maksudnya. Ya bertahap kan, memang istilahnya pelan-pelan ya dari kecil, karena memang sekarang juga udah gampang, ada media digital segala macam, kita bisa kembangin dari media promosi, belajar online segala macam. Maksudnya kita bisa kembangin visinya dia gitu, dari hal-hal yang kayak tadi, lu mau ngajar, ya udah kita bikin yuk bimbel belajar online, atau kita bikin apa, tutor kah, something kayak gitu. Nanti kalau misalnya butuh apa, ayo coba pelan-pelan dibantu gitu.
Jadi kira dia nggak ngerasa takut kan, dia ngerasa aman karena oh ya udah kalau misalnya nanti gue emang nggak dapet, gue punya opsi lain. Ya udah ini masih bisa gitu. Terus gue bilang gini, kalau masalah modal mah gampang, nggak usah dipikirin, masih ada orang tua, masih ada kakak lu, masih ada saudara gitu. Kita pelan-pelan kita coba bareng-bareng gitu kan. Karena memang ya udah, kayak gue pribadi sekarang nih, kayak gue jadi terapis. Gue mikir kayak 5-10 tahun lagi, gue mau ngapain gitu. Kalau nanti misalkan badannya udah gak nyanggupin, maksudnya buat kerja lagi. Kayak sekarang gue udah mulai mikir juga cari alternatif. Kayak sekarang mau coba bisnis, mungkin bisnis kecil-kecilan dulu aja. Kali misalkan kayak lagi suka hobi apa nih, suka hobi mainan, ntar mau coba belajar gimana caranya supaya bisa dapat barang dari Jepang, kena pajak segala bisa gue jual di Indonesia kayak gitu. Gue lagi mikir kayak gitu sekarang biar ya udah deh buat nanti kedepannya biar punya apa istilahnya punya passive income juga nih. Jadi kalau nanti emang nyatanya udah ya mungkin udah punya visi yang lain atau apa, minimal udah punya pegangan, punya alternatif yang lain kayak gitu. Karena ya apa ya, ada bahasanya kayak gini yang aku pernah pelajarin ya. Kalau udah nyebur tuh mending nyebur sekalian, jangan udah nyebur narik lagi karena ya apa ya, udah percuma gitu. Kita udah effort buang-buang duit, udah buang-buang waktu, udah buang otak, buang capek segala macamnya. Terus karena tadi kita tahu kita nggak bakal kerja, udah gitu pupus. Bahkan sebenarnya menurutku banyak beberapa pekerjaan itu yang jurusannya mungkin udah apa ya, udah menjurus gitu ya, kayak guru misalkan. Kayak aku nih OT apa tuh, tapi kita sebenarnya bisa masuk ke pekerjaan yang lain. Kalau misalnya kita mau coba buat mikir-mikir kayak Van OT nih, sebenarnya kita kerja juga masuk loh nanti kalau misalkan mau jadi guru-guru perbuatan khusus kah atau apa, mungkin cuma kompetensinya butuh ditambah lagi atau apa kan. Ya istilahnya akan selalu ada jalan lah menurutku gitu. Cuman apa ya, kita tetap harus coba dulu gitu, mau nggak mau ya, karena bisa jadi rezekinya ada sekolah baru buka, terus kita bisa masuk, kita isi ya kan kayak gitu. Jadi ya akan selalu ada aja nggak sih, maksudnya sekolah-sekolah yang buka gitu setiap harinya kalau jadi guru ya contohnya gitu ya. Jadi lebih ngasih alternatif aja sih. Jadi kayak dibimbing ya anak tersebut ya. Tapi aku penasaran deh, kalau dari sisi Om Rio, misalnya nih Om, misalnya ada anak yang suka dengan misalnya gitu bahasa Timur Leste, misalnya jurusan bahasa Timur Leste yang istilahnya, istilahnya kan kemungkinan untuk mencari pekerjaannya di Indonesia gitu mungkin agak susah gitu. Terus juga kayak palingnya mungkin kayak harus ke negaranya gitu mungkin ya. Yang pokoknya istilahnya intinya jurusan yang sekiranya itu uang itu kayaknya sedikit banget, tapi anaknya ini suka banget gitu. Nah kalau menurut Om Rio gimana tanggapin misalnya sebagai orang tua atau dia sebagai orang tua dan misalnya gitu. Kalau aku dengar dari orang tua sih, yang pasti aku akan membuka diskusi lebih lanjut sih kalau misalkan ternyata kasusnya kayak gitu. Cuman yang pasti kalau yang dia suka Timur Leste itu udah, dan dia menekuninkan itu udah bagus banget. Jadi poin pertamanya ketika dia berkarir, ya dia senang dulu, dia happy dulu. Maksudnya ya mungkin gajinya sedikit tapi istilahnya ya paling nggak dia belajar untuk menikmati karirnya dia kayak gitu. Dimana itu bagian dari sesuatu yang sedang terjadi sekarang soal kesehatan mental kan. Maksudnya udah nggak suka pekerjaannya, merasa kesulitan, makin berat lah beban stres itu kayak. Tapi kalau dia udah suka, dia tinggal kita lanjutin diskusi lagi di mana ya inilah dunia di mana kita nggak sekedar cuma menghafal satu solusi aja kayak gitu yang sering kali diajarkan sama ya sistem pendidikan yang sayangnya sering terjadi bahwa kalau udah ada masalah A, jawab solusinya pasti B kayak gitu. Dimana kayak kita buka diskusi ternyata gak cukup nih duitnya, kira-kira kalau kamu masih butuh nggak sih duit lebih misalkan kayak gitu. Ada hal lain nggak sih yang bisa dikembangin dari apa yang kamu suka kayak gitu. Dimana pentingnya untuk boleh mengaktifkan kreativitas anak untuk melihat jalan keluar. Oh iya, apalagi ya misalkan kalau emang dia suka di bidang yang lain dan kenapa nggak dicoba lagi misalkan untuk itu jadi sesuatu untuk penghasilanmu kayak gitu, atau bahkan mengembangkan dari gimana kalau misalkan bikin guru les misalkan, atau misalkan mengenai bagaimana caranya menceritakan kebudayaan Timur Leste dengan sisi yang menarik, atau bagaimana caranya menceritakan kisah-kisah atau politik-politik di Timur Leste yang mungkin
jarang didengar orang lain untuk menjadi sesuatu yang menarik buat orang lain dengan kamu mengasah kemampuan storytellingmu misalkan kayak gitu, dimana akhirnya dirimu semakin punya nilai jual. Oh nih si orang ini, oh ternyata dia tahu banyak hal tentang politik, dan mungkin aja kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya itu memunculkan bahwa ketika misalkan ada satu masalah, ya solusi-solusi lain itu diberikan kesempatan untuk anak untuk melihat jalan keluar yang lain sih kalau dari akunya sih. Pokoknya yang paling penting ya itu anak ya menyukai dulu aja, dan itu udah bagian dimana dia jadi lebih mudah untuk melihat solusi yang lain kayak gitu, yang sering kali terjadi kan ketika aduh capek bekerja kayak gitu, terus ternyata duitnya sedikit, ya beban makin 2 kali lipat, jadi lebih capek kan kayak gitu. Kalau aku berkaca sih kayak ya aku entah bikin buku, entah bikin tulisan, entah bikin komik, sesuatu yang sebenarnya simpel dan nggak menghasilkan uang, tapi setidak-tidaknya ya aku bahagia dulu. Dengan aku bahagia itu udah sesuatu langkah yang baik untuk bagaimana aku akhirnya menemukan solusi-solusi yang lain. Kayak yang bagi cerita kayak awalnya bikin gambar postingan di Facebook, terus gambar Instagram ilustrasi, dan nggak itu bahkan minta-minta love buat sama orang lain, sama saudara kayak gitu, sampai akhirnya apalagi aku udah seneng tapi aku pingin sesuatu yang lebih gitu. Jadi kayak aku punya keinginan udah coba cari di YouTube gimana cara menjual gambar, sampai akhirnya ya karena aku udah seneng ya aku pingin ini nggak sekedar di sini aja, aku pingin terus progres gitu, sampai akhirnya jualan di Shutterstock, salah satu situs penyedia jual jasa gambar, kayak jualan gambar kayak gitu. Dan ya memang hasilnya nggak seberapa, tapi ngelihat angka yang udah mulai akhirnya masuk ya itu udah pencapaian dan kesenangan pribadi sih. Dan tanpa disuruh pun aku tetap punya impian bahwa sampai suatu ketika ya seperti yang Lutfi, maksudnya aku nggak akan bertahan hanya di pekerjaan ini aja, aku pingin punya pekerjaan lain yang akhirnya kalau perlu itu menjadi main job aku kayak gitu, yang bisa mengalahkan penghasilan yang di sini kayak gitu. Jadi istilahnya kita teruskan untuk mengembangkan kreativitas si anak, yang tentunya bukan hanya dari sisi bukan dari hanya sisi yang dia sukai aja, akan ada hal-hal lain ya yang bisa berkembang di dia, yaitu problem solving gitu. Dan ketika kita memberi kesempatan si anak untuk terus memilih, itu membuat motivasi dan daya juangnya si anak akan lebih tinggi lagi ya Om ya. Betul. Atau dirimu sendiri gimana? Ada pengalaman nggak kalau misalkan dirimu mengerjakan sesuatu yang dirimu suka sendiri? Iya, iya. Ya kayak dulu tuh aku sama ya. Aku tuh dulu tuh suka menulis juga gitu. Aku suka bikin tulisan-tulisan di blog-blog gitu, dan dulu cukup rutin juga. Kayak hampir 7 bulan atau 8 bulan gitu, aku tiap minggu tuh ada aja yang aku bahas di blog. Nanti habis itu aku belas di story, aku tanya jawab ke followers gitu. Dan ya aku pikir-pikir ya juga sih, ketika kita ikutin apa yang kita mau, kita akan pada akhirnya kita akan menemukan solusi itu sendiri. Jadi dulu aku berpikirnya kalau aku ngeblok terus nih, ini kan ini goals aku ya. Jadi kayak goals aku tuh harus ada sesuatu hal yang di-achieve gitu loh. Kira-kira apa ya gitu. Dan akhirnya aku waktu itu nyoba-nyoba komen-komen, dan akhirnya ternyata komen aku tuh disukain banyak orang, di like sama banyak orang, kayak 2.000, 3.000 like, atau bahkan ya ada puluhan ribu. Dan akhirnya karena dari awal modal aku menulis itu tadi, akhirnya aku coba untuk fokusin di top komen itu terus gitu. Jadi akhirnya sehari aku bisa komen kayak 70 postingan, 80 postingan satu hari, dan top komennya bisa 40, 30 di 30 postingan di setiap harinya. Dan itu dilakukan sampai berhari-hari. Sebenarnya aku waktu itu sih udah bertahun-tahun juga ya aku suka komen-komen gitu, tapi pas intensnya itu kayak setahunan lah kayak gitu. Jadi ya aku setuju juga sih. Jadi ketika itu tadi ketika kita suka,
kita daya juang kita, motivasi kita bisa sangat besar sekali, bisa sangat lama sekali daya tahannya kayak gitu, dan bisa menurutku bisa jadi powerful banget sih. Ya, mungkin itu tadi ya, kekuatan minat itu sebenarnya sangat besar sekali sih menurutku. Iya. Sampai pada akhirnya sekarang aku udahan ya karena aku ada hal yang lebih prioritas lagi lah saat ini, yaitu pekerjaan kayak gitu. Dan ya di pekerjaan pun juga aku punya minatnya tersendiri kayak gitu. Iya, setuju banget sih. Paling ya itu sih, kalau dari kita maksudnya secara pribadi pun, kalaupun gak ada duitnya karena kita senang, kita mau mengerjakan. Jalanin aja. Sekarang tinggal bagaimana mengemas itu menjadi sebuah karir. Mungkin kayak dirimu top komen, mungkin bisa aja kayak dirimu belajar bagaimana sih cara membuat tulisan yang menarik perhatian follower kayak gitu, atau menarik perhatian orang lain, atau kayak dirimu gimana caranya misalkan jadi guru yang berbeda dari guru yang lain. Kalau emang dia suka kan pasti dia akan tekunin gimana, dan nggak mau kalau misalkan karena guru karena jadi sekedar ngikut-ngikutan aja, ya mungkin daya juangnya akan lebih rendah dan wajar kayak gitu. Dan itu yang jadi sebenarnya daya juangku juga sih untuk kayak memperkenalkan ini kayaknya sesuatu yang nggak biasa deh, mengembangkan kemampuan berdasarkan minatnya anak, apa yang anak suka kayak gitu. Karena fokusnya adalah anak sekian harus sudah bisa ini, anak sekian ini harusnya udah bisa belajar bahasa Inggris ini kayak gini-gini, padahal anaknya belum tentu suka bahasa Inggris kayak gitu. Tadi ya kenapa enggak kalau misalnya anaknya suka bola, terus ya udah kembangin bahasa Inggrisnya lewat bolanya kayak gitu. Kalau misalkan kamu tahu nggak sih pemain ini kayak gitu, tahu nggak strategi main ini, kamu bisa tahu kalau misalkan kamu ketik dengan bahasa Inggris kayak gitu, lebih banyak ilmu-ilmunya kayak gitu. Dan itu sesuatu kayak jarang banget gitu yang aku alami sendiri sih. Maksudnya fokusnya adalah ketika orang dewasa ketemu anak nih, aku mau ngajarin ini warnanya apa, oke, ini warnanya apa kayak gitu. Atau misalkan kalau misalkan nenek-nenek mau nenek-nenek berada di pinggir jalan, kamu harus apa? Ya harus nyebrangin kayak gitu. Jadi fokusnya tuh cuman kayak dihafalin, padahal ya bisa aja neneknya lagi nunggu angkot lah misalkan, atau neneknya emang lagi capek angkat barang dan justru malah lebih butuh dibantu angkat barangnya misalkan kayak gitu. Atau banyak hal lah, maksudnya ketika kita melihat sesuatu tuh yang sering terjadi adalah kita difokuskan harus punya satu jawaban kayak gitu. Jadi itu sih keresahanku sih kalau misalkan soal apa yang sering terjadi menghambat perkembangan anak. Dan ya mungkin ya udah pernah sharing, dan aku kayak nggak capek-capek sih untuk sharing bahwa ketika aku akan berhasil soal aku berjualan gambar atau berjualan cerita, itu jadi kayak modal buat aku untuk nunjukin bahwa untuk anakku nanti ini aku bisa menjadi bukti nih bahwa ketika misalkan kita suka itu bisa jadi sebuah karir, dan aku ingin bantu karir anakku. Dan aku terlebih kayak pingin anakku tuh kayak ya setidaknya dia bahagia dengan apa yang dia suka gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sekarang ini ya lagi sih banyak sesuatu yang mungkin kalau dia nggak suka pekerjaannya malah bikin dia stres, kemudian dengan stres yang bukan membangun malah membuat kemampuannya dia turun gitu, lebih ke arah situ sih. Iya, aku setuju banget sih. Jadi memang itu tadi balik lagi ya, kekuatan minat tuh sangat besar sekali. Dan kayak contohnya kayak yang tadi Lutfi cerita ya, bahwa emang kalau kamu jadi pemain bola, emang kamu ada duitnya gitu. Itu tadi kan bisa jadi pelatih misalnya, ada pelatih bola kayak gitu. Dan emang nanti ada gitu pekerjaan yang banyak, lowongan jadi pelatih bola. Sebenarnya kita bisa kasih pertanyaan balik ya. Memangnya pekerjaan kayak sekretaris, kayak pekerjaan administrasi kayak gitu emang banyak juga peluangnya, dan bahkan bisa jadi lebih sedikit peluang untuk menjadi pekerjaan di administrasi dibanding pelatih bola gitu. Jadi dan terlebih itu minatnya otomatis dia bisa kembangin sangat luas sekali ya gitu. Dan mungkin itu tadi sih mungkin bisa menjadi buat event nonton bola bareng misalnya atau apalah gitu. Gitu. Nah makanya ini sih paling sama tadi kan kita udah ngomong tuh ya, membatasi ruang kan, berarti itu tadi nggak boleh cerita, nggak bisa
Sama ya ini yang tadi sebenarnya kita belum bilang, banyak menuntutnya, terlalu sering menuntut anak tuh bisa lebih, bisa bagus, memaksakan anak untuk ayo belajar harus lebih pintar biar gini gitu. Maksudnya ngapus sesuatu hal yang berlebihan juga itu nggak baik gitu. Ini yang ku alami sendiri, kayak kita dituntut buat belajar di situasi yang mungkin memang kita nggak menyanggupi, ya entah kita capek atau apa. Cuman mungkin ini bakal jadi apa ya bahasanya, pertanyaan yang menjebak juga gitu, karena kadang orang tua tuh bakal ngomong gini kayak, emang capeknya ngapain sih? Paling cuman main-main doang capek, emang alasan aja nggak mau belajar kan, kayak gitu ya. Nah itu yang maksudku terkadang jadi apa ya, jadi titik yang bikin aku tuh jadi malas banget sebenarnya buat belajar. Kayak ya tahu belajar tuh cuma buat diomelin doang gitu, kayak emang nggak punya minat gitu, interest, karena memang ya aku pribadi bukan tipe anak yang akademik banget di sekolah gitu. Aku justru lebih suka kegiatan-kegiatan di luar ya, kayak tadi kayak mungkin basket ya, kayak apa aja lah pokoknya di luar akademik gitu. Tapi kadang orang tua tuh nggak ngeliat itu gitu, kayak pengennya tuh lu terus pintar di akademik kayak gini-gini nggak segala macam. Nah selama sekolah itu ku bener-bener nggak, hampir bukan jarang ya, tapi ya belajar akan dasar ketakutan gitu, bukan karena minat. Nah berbeda ketika aku kuliah, tuntutannya aku sendiri yang ngerasa punya tuntutan, karena mikirnya satu dibayarin, nomor dua dapet kampus yang bagus gitu kan. Akhirnya punya motivasi sendiri tuh, gue harus bisa belajar, gue harus pintar, gue harus gini-gini. Itu kepala tuh masuk. Akhirnya pas kuliah tuh ya belajar karena udah tidak punya minat motivasi, itu berbeda banget om. Aku benar-benar mau baca, aku benar-benar mau pelajarin. Dan ketika dapat nilai jelek tuh ngerasa sedihnya, benar-benar sedih kayak, ya Allah kok gue belajarnya begini banget ya. Oh kemarin kayaknya gue udah baca kok nilai gue jelek gitu ya. Jadi kita punya gitu perasaan sendiri. Sedangkan pas lagi sekolah itu mau nilai jelek kayak, biarin lah temen gue juga jelek nilainya. Kan kayak gitu kan pikirannya, jadi kayak masa bodoh aja lah. Tapi pas kuliah itu karena udah punya tuntutan sendiri, punya motivasi sendiri, ngerasa nilai bagus tuh kayak seneng. Bahkan lu mikirnya gini motivasinya, gue pengen nyontek aja sama orang. Tapi pas udah kuliah mikirnya, gue pengen contekin orang lah. Biar orang yang nyontek sama gue, jadi gue nyontekin orang. Jadi motivasinya berubah gitu. Akhirnya ngalamin itu sendiri. Bahkan sampai kayak orang tuh gak nyangka, kok bisa sih? Kayak dulu tuh kuliah bahkan IPK-nya tuh lumayan tinggi lah. Aku gak boleh nyebut ya, betul tinggi lah gitu bahasanya. Kayak orang 0,01. Iya. 0,01. Ya tinggi lah. Maksudnya mungkin buatku pribadi ya, saat itu di lingkunganku tuh tinggi gitu. Kayak orang tuh mikir kayak kok bisa kayak gitu ya, karena aku bilang karena ya aku benar-benar suka sama ini gitu. Dan bahkan kayak menurutku bahkan OT itu jurusannya gambling gitu, jurusan yang aku nggak bertaruh apa-apa karena aku nggak tahu itu apa gitu ya. Tapi karena justru ketidaktahuanku itu dan aku berusaha mencari tahu dan aku menemukan cinta di dalam itu, akhirnya muncullah motivasi itu, aku mau belajar itu. Muncullah tuh motivasi kayak kalau gue kayak gini gue bisa nolongin banyak orang, entah gue kayak gini gue bisa gini. Jadi kira mau belajar, punya minat sendiri tuh. Akhirnya alhamdulillah selama kuliah tuh mulus banget. Orang tuh nggak tahu punya masalah apa. Ini bagus ya nilainya, udah bagus ya. Jadi itu sih memang betul, pengaruh motivasi itu sangat-sangat besar banget impact-nya gitu. Karena kita tahu output atau tujuan yang kita mau lakukan itu apa gitu. Kalau kita punya minat, kita korbanin segala macam hal gitu ya, kayak waktu, ini itu gitu. Karena ya kita tahu ini tuh worth it buat kita gitu. Itu worth it dan layak diperjuangkan gitu. Gak bisa disia-siakan gitu. Tapi kalau semuanya dimulai akan dasar tuntutan, lu tuh harus begini, lu harus begitu, lu harus bisa ini itu. Tapi kita sendiri itu belum nemu makna di balik kita harus belajar itu apa. Hasilnya cuma buang-buang waktu. Cuman bikin kita berpura-pura seakan-akan kita mau belajar gitu. Berpura-pura menjadi diri orang lain yang sebenarnya bukan kita sendiri. Nah pas aku kuliah itu sampai aku kerja sekarang, itu aku bisa dapetin knowledge yang banyak gitu. Tanpa harus aku belajar yang formal. Kayak aku tahu sejarah-sejarah hal yang gak penting, justru aku dari nonton, dari apa. Itu kan sebenarnya menurut orang tuh kayak banyak nonton lu begini-gini, gak bagus buat mata. Tapi justru menurutku kayak kadang gue dapet ilmu-ilmu yang gak di sekolah pelajari itu ya dari itu gitu kan. Makanya memang perlu banget sih, gue sepakat sekali masnya akan hal itu gitu. Karena minat itu tuh salah satu menurutku tuh kayak willpower banget gitu. Buat kita tuh bisa nerobos hal-hal yang gak mungkin kalau memang didukung ya. Dan fungsi orang tua tuh menurutku ya di kondisi seperti itu harusnya memberikan dinding. Ini kalau gini ntar lo hati-hati ya, jangan kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini tuh udah jangan dipaksain kayak gini. Jadi kita tuh setidaknya punya borderline yang tadi kita bilang kan, kita bisa ngelakuin apa aja kita korbanin. Nah itu kan justru mungkin bisa berdampak negatif juga nantinya. Nah menurutku orang tua itu justru perlu untuk membatasi itu, memberikan mana hal-hal yang kiranya dirasa kalau udah sampai situ udah cukup dulu, udah jangan dilanjutin lagi dulu. Kayak kasihlah opsi-opsi gitu, kayak alternatif kalau kita udah mulai sampai titik itu kayak apa gitu. Terkadang kan yang terjadi adalah menuntut kan, awas aja lu ya kalau sampai lu gagal, gua kasih lu izin, gak bakal lagi lu mau gue bantu-bantuin lagi kan kayak gitu.
yang ada justru malah bersembunyi di balik orang tua kan melakukannya. Yang ada nanti ketika ya terjadi masalah atau apapun itu orang tua taunya anak bermasalah, endingnya malah justru dijudge lagi, diomelin lagi. Dan itu sangat-sangat fatal menurutku sih kayak gitu. Makanya tuntutan itu menurutku yang sangat-sangat berdampak banget sih Om, kayak gitu. Ya, apa? Menurutku memang ini ya. Jadi minat itu ketika kita ikutin terus, dia akan menciptakan unik ya. Betul. Ketika unik itu menciptakan peluang pekerjaan yang besar gitu. Ya kayak misalnya tadi ya, kayak jurusan okupasi terapi itu kan cukup unik gitu ya. Tapi karena memang minat masuk dan ternyata peluangnya cukup besar juga gitu. Ternyata di Indonesia juga yang jadi okupasi terapis Jarang. sangat sedikit dan yang dibutuhkan juga sangat besar gitu sih. Itu salah satu contohnya aja gitu. Betul. Makanya nggak bisa dipungkiri, memang peran kita itu adalah nantinya sebagai calon orang tua ya memang harus benar-benar bisa berpikir lebih rasional sih, nggak boleh sembarangan. Karena dengan perkembangan gadget itu tuh anak-anak bisa gampang banget akses informasi yang maksudnya tuh mungkin yang pengen dia cari tahu gitu yang dapat dari kita ya gitu. Yang khawatir tapi berbalik ke kita gitu, ketika kita melarang kayak banyak sih orang tua di luar sana yang ngizinin aku kok aku nggak boleh kayak gitu, ini banyak kok orang yang sukses jadi ini kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Makanya alhamdulillahnya ya sekarang sih orang tua aku udah lebih terbuka pemikirannya karena mungkin udah ngeliat gitu, maksudnya ya bisa kayak gini gitu, nyatanya ada dan nggak perlu ada duitnya gitu ya. Iya. Nah kayak adikku nih jadi atlet silat, mau biarin aja atlet silat. Kalau emang tadi bisa jadi pelatih, dia bisa jadi apa namanya bahasanya jadi ya praktisi yang pintar gitu ya. Nanti kan bisa banyak banget terkenal jadi apa, punyalah peluangnya besar gitu. Awal mula pelatih silat kan juga dia awal suka juga. Iya, suka juga. Dan itu semua punya timeline banyak. Kayak sekarang nih, aku lagi suka banget melihara ikan kan. Kayak aku lagi coba mencari tahu nih benang merahnya gimana cara bikin akuarium air tawar ke air laut. Itu tuh benar-benar setuju sih, memang kayak wah, setelah aku selami makin dalam ternyata basicnya sama aja, cuma beda airnya doang kan kayak gitu. Kalau orang-orang yang nggak tahu kan tuh marketingnya aja kan, mikirnya kayak ini harus begini gini nih, akuarium harus bentuknya kayak gini, padahal nyatanya enggak, sama aja, cuma beda bentuknya aja sama airnya udah. Itu kan setelah kita selami kita kira tahu perbedaannya. Terus kenapa ikan air tawar tuh bisa hidup di laut, terus kayak kok bisa sih bisa hidup di laut, emang apa komponen-komponen penting yang mengembangin itu aku pelajari baru sekarang justru. Orang tuh emang gak ngedukung kayak sih buang-buang duit, spend uang banyak-banyak, justru kayak seneng aja, kayak gue kata di kamar ngeliatin ikan berenang itu kayak seneng sekarang karena ya apa ya, kayak kita tuh butuh banyak refresh otak gitu ya setelah pulang kerja, butuh waktu lebih banyak untuk tenang gitu tanpa banyak gangguan luar gitu maksudnya. Kadang kan kita nggak mau ngebebani orang tua lebih banyak, kadang ya udah aku beli ini untuk diriku sendiri biar aku setidaknya punya kenyamanan diri gitu tanpa harus membebankan orang tua. Ya, kayak gitu sih, karena memang banyak banget kayak hal-hal yang ternyata gue bisa dalam ini, kayak ini gue bisa juga kali ntar di masa depan jadi tukang akuarium kali. Jadi punya peluangnya tuh banyak banget. Betul. Maksudnya dari hal-hal yang random gitu. Dari kayak ikan lucu nih, beli ikan satu taruh di toples. Beli akuarium kayaknya lebih bagus. Lama-lama daripada gue bikin sendiri deh, gimana cara bikin ininya. Lama-lama ya gitu. Dari akuariumku yang mungkin cuma 30 cm, ku beli 60. Sekarang berapa? 1,5 meter. Itu ku ngacik sendiri, ngisi airnya, ngisi batu-batuannya, kapal segala macam. Gak dibantuin. Ya karena itu dari mencari tahu karena kita suka. Aku pernah lihat video cara untuk menjadi profesional. Ada salah satu caranya yang paling utama adalah mencoba terus hal-hal baru yang lebih sulit gitu. Kayak kenapa ya kayak aku ya, kenapa aku nggak jadi pianis yang profesional gitu? Karena ya udah aku main piano itu hanya di level itu aja. Aku malah ningkatin kesulitannya menjadi yang lebih tinggi. Ya karena memang aku minat sih, cuman aku minatnya nggak tinggi banget di situ, jadinya aku juga
nggak terlalu ngembangin banget di situ. Jadi balik lagi sih ya, ketika kita biarin seseorang tuh berminat, kita kembangin minatnya, otomatis kan dia akan mencoba hal-hal baru, mencoba hal-hal yang lebih sulit. Nah itu cikal bakal anak nantinya menjadi profesional gitu. Karena kan dia kan ketika profesional itu kan itu ya mencoba hal yang sulit, terus dia melakukan suatu hal secara terus-menerus, secara berulang, dapat feedback, lakukan suatu hal, dapat feedback, dia bisa menjadi bisa menjadi tolak ukur. Nah, itu hal yang nantinya dia bisa menjadi profesional gitu. Setuju banget sih. Dan mungkin dari ujung video juga memang panjang juga, tapi ya itulah, tinggal ya kalau dari aku apa yang kita sharingkan ya memang maksudnya kita berbagi pengalaman bahwa memang ketika mengembangkan minat itu jadi sesuatu yang bisa jadi lebih besar, dan jadi tantangan memang mengembangkan minat pada anak-anak berkebutuhan khusus kayak gitu, sesuatu yang kayaknya pasti sulit banget buat mengidentifikasi. Tapi di dalam kesulitan itu nggak ada yang nggak mungkin, maksudku tinggal bagaimana orang dewasa atau orang tua tuh melatih kepekaan apa sih menjadi minat anak. Oh misalkan cuman ketuk-ketuk doang kayak gitu, ternyata ya berhubung karena aku tahu soal tempo musik dan segala macam, ada satu anak atau beberapa anakku emang jadi kelihatan oh dia emang ternyata suka bikin ketukan musik, dan yang tadinya berantakan dia bisa jadi ngerapiin, terus jadi kayak bisa bikin musik bareng atau bikin musik ngejam bareng, beatbox bareng kayak gitu. Jadi kayak ya mungkin kayaknya potensi yang aku lakukan sekedar remeh-temeh gitu ya. Oh ternyata dia bisa bikin ketukan yang rapi yang sebelumnya agak berantakan, dan aku nggak tahu ke depannya akan jadi apa. Tapi ya aku ngelihat bahwa paling nggak anak itu bisa lebih terampil dengan apa yang dia suka, dan setidaknya aku membangun bahwa apa yang kamu suka dan apa yang kamu lakuin pada sesuatu yang sebenarnya pasti sulit banget diidentifikasi. Soalnya anak-anak kebutuhan khusus kan minatnya itu sesuatu yang mungkin nggak terbiasa, minatnya itu nggak kelihatan seperti anak-anak normal lainnya yang bisa cerita aku suka ini, aku suka itu, aku mau beli ini, ketahuan gitu. Oh barang-barang yang mau dibawa ini, oh mungkin dia suka sebagai seorang pianis, oh suka pemain musik, oh dia suka menggambar karena barang-barang yang dibeli tuh begini kayak gitu. Tapi kalau untuk anak kebutuhan khusus, rasa-rasanya memang kita perlu dilatih. Kalau dari aku sebagai orang dewasa atau orang tua untuk melihat apa sih menjadi minat anak sekecil apapun. Yang jadi tantangan memang pasti kadang-kadang nggak minat apa-apaan, cuman bisa tiduran doang kayak gitu. Nah justru kita harus menggali lebih dalam sih. Kalau dari aku itu yang jadi tantangan buat ya kita sebagai terapis, kalau menurutku sebagai orang dewasa juga kayak gitu. Ya, kalau dari aku istilahnya anak neurotipikal aja, anak normal aja, kita perlu ya untuk memenuhi minatnya, kita kasih kebebasan dia untuk memilih minatnya. Dan menurutku terlebih anak yang berkebutuhan khusus gitu. Karena ketika itu bukan jadi minatnya, itu kemungkinan akan terjadi penolakan yang lebih besar lagi. Dan ketika terbiasa dipaksa untuk menyukai sesuatu, ya mungkin dia akan mengikutinya. Tapi pertama ya dengan terpaksa dan dengan minat yang lebih rendah, dengan motivasi yang lebih rendah, dengan daya juang juga lebih rendah. Menurutku menurutku untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus justru penting banget sih untuk ngikutin minatnya dia gitu. Menurutku biarkan dia menjadi unik, maksudnya kesukaannya biarkan jadi unik aja gitu, nggak perlu kita masking ke hal-hal yang anak-anak normal tanpa diagnosa gitu. Kayak gitu, ibaratnya anak yang tanpa diagnosa pun juga udah sulit gitu di masking ke hal-hal yang disukai secara umum gitu. Udah kamu harus jadi dokter, pokoknya kamu jadi dokter, itu udah sulit gitu. Jadi kita bisa kebayang gimana anak berkebutuhan khusus dipaksa minatnya kayak orang pada umumnya, pokoknya kamu harus kayak orang pada umumnya kayak gitu, ya kan sulit. Tuh, sebenarnya rampungnya ya dari topik ini ya yang kita bahas tentang hal yang menghambat anak tuh istilahnya sih memang ini cukup tricky banget, makanya kita harus benar-benar lebih peka lagi, mengerti maksudnya anak itu tuh bener-bener sebenarnya kayak ngebutuhin gitu ya sosok orang tua sebagai pendengar, sebagai
pemberi solusi, pemberi masukan, segala macam apa ya, anak-anak itu kan misalnya kayak gelas kosong. Ya istilahnya mereka tuh benar-benar butuh isi gitu. Nah, jangan sampai ya itu kita salah mengisi atau mereka mendapatkan isi yang nggak sesuai dari orang lain. Untuk itu jangan pernah membatasi atau pernah menuntut sesuatu hal yang mungkin kiranya belum waktunya untuk anak itu gapai gitu maksudku. Coba pelan-pelan lebih telisik apa yang disukai anak gitu, kayak nggak semua yang disukai itu tuh negatif. Kalau misalkan memang kita nyambung lagi, justru kita tuh sebagai orang tua tuh harus bisa lebih out of the box, harus bisa lebih berpikir lebih luas, berpikir lebih jauh gitu. Supaya nanti ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, kita tuh udah nggak yang khawatir atau takut gitu. Apa ya istilahnya, kita harus coba buat buang jauh-jauh pemikiran treatment ke anak tuh yang mungkin terlampau jauh gitu ya. Karena ya sekarang tuh anak bisa bercermin bukan dari tetangga, dari temennya aja, dari gadget juga dia bisa. Nah, kita harus hati-hati dalam memberikan treatment gitu ya, karena nggak semua anak kita yang aku bilang punya kemampuan mental health itu yang sama, dan perlu digarisbawahi bahwa mental health itu tuh cukup fragile dan bisa menjadi bom waktu suatu saat gitu sih. Dan cukup diabaikan di Indonesia ya terkait Betul. mental health. Karena ya itu nggak bisa dihilangkan sih ya, budaya memang salah satu faktor yang menguatkan hal tersebut. Itu sih kalau buatku ya. Ya, betul. Tapi mental health kita bisa bahas juga tuh. Iya. Yang menarik juga kayak mental health tuh. Nanti tuh. Kita tunggu di Belar aja itu nanti. Kita bisa kita hubungan aja kan mental health dengan anak berkebutuhan khusus misalnya kan. Bisa. Itu masuk gitu. Banyak kasusnya kan. Ya ketika memaksakan batasan anak kan itu bisa mengarah ke mental health-nya dia juga nanti pas gede. Betul. Nanti bisa tuh. Bisa. Dari aku ada lagi kalimat. Udah Itu cukup. Ya, semoga apa yang kita bahas ya bentuk kita ekspresi kita dan Unek-unek ya. unek-unek. Tapi ya inilah yang kita lakukan karena kita udah suka ya, kita udah senang ngelakuinnya, kita mau berjuang gitu ya, pulang larut malam maksudnya ya mengorbankan waktu yang ada kayak gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin merasa terpantik atau merasa ingin berkomentar lebih ya silakan gitu, atau bahkan memberikan sebuah masukan buat kami, sangat terbuka lebar kayak gitu. Sampai jumpa lagi di Sambar Podcast berikutnya. Bye. Bye.